Motanya orang awak disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana TVRI Sumatera Barat kasadonyo. Baka kini dun sana mudah-mudahan kita sadonyo dalam keadaan sehat walafiat dun sana. Yo amin amin ya rabbal alamin. Dan dun sana mudah-mudahan puasonyo kini lancar menjalankannya ya, karena akhir-akhir ini banyaklah berita-berita yang kurang mengenakan sebenarnya, tapi kita masih tetap fokus dengan puasa kita, dengan kehidupan masing-masing, dengan amal ibadah kita. Dan sana Ambo sekarang hadir menemani dun sana kasadonyo di podcast sampai motanya orang awak di siko tampilnya dun sana. Dan tentu di podcast sampai mota ko kita menghadirkan seorang bintang tamu yang jauh-jauh dari kota Jakarta. Beliau ini pulang kampung ke Kota Padang dan mau ke Bukit Tinggi, ke kampung halamannya. Nah, langsung saja di sana kita perkenalkan Iko bintang tamu kini, Bapak Amin Sabana. Selamat siang Pak Amin. Siang, assalamualaikum, udah Oscar. Seorang komisioner dari KPI di sana. Tapi tidak dalam rangka untuk mengawasi ya. Alhamdulillah. Wak sempat tak kaji tadi pada sana. Saya ingin membuktikan karena katanya podcast Sampai Mauta ini keren gitu. Pak, jadi pengen membuktikan. Jangan berekspektasi tinggi lah Pak. Saya takut nih. Halo, selamat siang Pak Amin. Alhamdulillah sehat. Puasa aman Oscar? Alhamdulillah aman. Aman Pak Amin. Pak Amin puasa alhamdulillah ya. Lancar Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah lancar ya. Tapi dibandingkan saya lebih formal saya daripada Pak Amin. Iya. Soalnya saya dapat bocoran katanya podcastnya santai saja, makanya saya ya agak santai nih pakaiannya. Terlalu santai kayak Fantran Bapak. Biar tidak kelihatan tua saya sebenarnya. Aduh, saya belum ngomong ya Pak ya. Saya belum ngomong nih. Karena saya ngeliat di story Bapak juga ya, di Instagram Bapak sering tuh Fantran pagi-pagi, sore-sore gitu kan ya. Tapi sampai sini Bapak running juga nih sampai TVRI ini, enggak kan? Ya harus dong. Nah, setelah ini saya rencana pengen menyisiri Pantai Padang. Wih, gokil. Itu worth it sih Pak, itu worth it. Tahun lalu saya bahkan pernah maraton di sini. Oh, oke. Di sini maraton? Iya, di sini. Wow, yang menyelenggarakan itu teman-teman dari alumni UNAN dan Gebu Minang. Apa? Gebu Minang, Gerakan Minang. 1000 Minang ya. Oh, oke. Wah, ternyata hobi olahraga juga ya Pak ya. Iya. Saya jadi agak minder nih Pak. Saya sudah laki-laki perempuan. Saya agak minder pakai jas dia nih Pak. Oke, Pak Amin. Pak Amin ini kan seorang komisioner ya Pak ya di KPI. Mana itu ya kata orang kan banyak nih KPI itu sering menegur lah apa segala macam. Jujur saya agak kaget gitu. Produser saya bilang ini KPI pusat ngajak ngobrol kamu nih gitu kan. Wah, saya ada salah apa nih gitu. Takut kena surat cinta ya. Iya lagi. Surat cinta gitu. Pak, saya masih pengen siaran loh Pak. Tapi Bapak ke Kota Padang bukan dalam rangka itu ya Pak ya? Iya. Ya itu dalam rangka apa tuh Pak, Kota Padang? Ya, jadi memang karena saya ini kan sebagai komisioner KPI Pusat punya beberapa wilayah yang menjadi wilayah koordinasi. Istilahnya tuh Korwil. Iya. Sumatera Barat karena merupakan kampung halaman saya, maka saya sejak awal memang menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah Korwil saya. Jadi sejak 2023 saya sangat intens mengadakan berbagai kegiatan nih, Oscar. Literasi, diseminasi hasil riset, kemudian juga audiensi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota ya terkait dengan bagaimana bisa mengembangkan dan memperkuat sektor penyiaran di kampung halaman saya. Gitu. Nah, termasuk dalam minggu ini ada beberapa agenda tadi kayak misalnya saya diminta datang oleh Kepsta TVRI Sumbar untuk hadir di acara kegiatan yang sangat positif saya pikir, yaitu pembukaan lomba tahfiz Quran. Oh iya, di bawah ya tadi ya Pak ya. Iya Pak tadi. Kemudian dapat undangan juga untuk bertemu sama Oscar nih, ngisi podcast yang
katanya sangat terkenal di Sumatera Barat. Waduh Pak, saya diiming-iming lagi nih. Besok ada juga undangan dari UIN Imam Bonjol untuk memberikan literasi. Oh, oke. Berarti Bapak itu kesini itu apa ya? Ibarat mengkampanyekan ya untuk memperkuat penyiaran-penyiaran di Sumatera Barat khususnya Pak ya. Salah satunya itu apa aja tuh Pak? Apa yang harus diperkuat tuh kalau Bapak lihat perhatikan gitu di Sumatera Barat itu? Iya, Sumatera Barat ini kan daerah yang begitu kaya akan budaya, kaya akan sumber daya alam yang bisa dipromosikan, dan lembaga penyiaran itu merupakan tools yang sangat efektif kalau menurut saya masih ya untuk bisa memperkuat dan melestarikan budaya kita, ya, budaya Sumatera Barat, dan juga bisa menjadikan Sumatera Barat ini tetap sebagai daerah yang secara adat istiadat itu tampil terdepan. Dan memang berdasarkan selama 3 tahun saya di KPI Pusat, Sumatera Barat itu beberapa kali mendapatkan penghargaan loh dari KPI Pusat. Wow. Iya. Jadi pertama, pemerintah provinsi yang peduli terkait dengan penyiaran itu salah satu apresiasi yang diberikan oleh KPI Pusat. Wow. Kemudian juga KPID-nya termasuk KPID yang paling inovatif. Wow. Iya. Keren. Jadi jangan salah gitu ya. Jadi Sumatera Barat juga dikawal dengan begitu hebat oleh KPID Sumatera Barat. Dan juga yang lembaga penyiarannya nih, ya lembaga penyiarannya ada penghargaan yang juga diperoleh oleh lembaga penyiaran di sini. Wis, Sumatera Barat nih bos. Diborong sama Sumatera Barat. Bos. Jangan salah. Berarti kita banyak penghargaan ya Pak ya? Banyak. Penghargaan Dengan ya, Pak, potensi itu, makanya kenapa lembaga penyiaran itu punya peran yang sangat strategis nih. Dan di tengah disrupsi digital, saya juga ingin mengajak teman-teman Gen Z, Gen Alpha untuk bisa kembali menonton televisi, mendengarkan radio, gitu ya, dan podcast yang ada gitu untuk bisa sama-sama menyebarluaskan konten yang positif. Saya melihat kan sekitar 2 atau 3 bulan lalu ketika saya berbicara di depan DPRD Sumatera Barat, pada saat itu kan ada fenomena terkait dengan konten Cicarui gitu ya. Oh iya. Itu kan sangat memprihatinkan. Padahal Sumatera Barat itu terkenal sebagai wilayah yang agamis. Betul. Kemudian kita punya adat istiadat yang sangat kuat. Iya, nilai spiritualnya sangat tinggi ya, Pak. Spiritualnya begitu hebat. Nah, ini yang sebenarnya harus dikedepankan oleh generasi muda. Meskipun dengan medium yang saat ini sedang berkembang gitu. Jadi jangan sampai justru medium-medium yang baru ini, platform-platform digital justru membawa pengaruh negatif gitu. Sementara kalau lembaga penyiaran, tadi kan Oscar bilang kalau macam-macam akan dapat surat cinta dari KPI gitu kan. Jadinya lembaga penyiaran jauh lebih terkontrol dari segi konten. Iya. Gitu. Jadi ibaratnya lebih aman juga ya Pak untuk anak-anak, apalagi gen alpha, gen yang mau datang nanti gen beta atau gen sigma namanya gitu. Lebih aman gitu, lebih safe lah gitu, family friendly lah pokoknya jatuhnya. Karena ya seperti Bapak singgung tadi ya, yang konten caru itu ya, kan itu kan saya juga salah satu yang mengkampanyekan itu bahwasanya konten caru itu yang tidak, saya forbidden banget itu. Saya banned banget di saya benar-benar setuju banget itu buat di banned, dibilang forbidden. Tapi ya kita sama-sama tahu lah gimana kecepatan digital itu untuk berproses ya Pak ya. Apakah kita tidak ada mengajak juga nih Pak beberapa konten kreator atau influencer gitu Pak untuk sama-sama nih mengkampanyekan untuk bersama-sama kita menonton televisi kembali, memberikan konten-konten yang edukatif lagi atau seperti apa gitu Pak? Ada juga nggak Pak? Ya, kalau di KPI Pusat meskipun Oscar dan penonton podcast sampai Matoa ini karena kita kan memang baru televisi dan radio sesuai dengan regulasi ya. Betul. Tapi karena disrupsi digital tadi, kita berusaha untuk bisa menggandeng dan teknologi itu kan sesuatu hal yang niscaya ya. Iya, betul. Dan saat ini juga perkembangan teknologi
itu ternyata lebih maju dibandingkan dengan regulasinya yang ada gitu. Iya, betul. Jadi mau nggak mau KPI pusat harus bisa beradaptasi. Dan terkait dengan tadi yang Oscar tanyakan, kita di berbagai kesempatan mencoba untuk melibatkan teman-teman yang ada di platform digital atau yang dikenal dengan content creator, influencer ini, KOL ini. Agar apa? Agar kalaupun mereka memproduksi konten-konten, yang konten-konten yang diproduksi itu yang punya nilai positif, boleh menghibur, gitu ya, boleh mencari viralitas, gitu. Boleh bebas berekspresi, boleh ya? Bebas berekspresi, tapi jangan sampai melanggar norma-norma, kaidah-kaidah. Karena kan kita negara hukum ya. Betul. Jadi jangan sampai nanti justru kita kayak kebablasan atas nama kebebasan berekspresi. Betul. Yang dijual hanya kontroversi, gitu iya kan. lagi. Yang dijual hanya hal-hal yang sifatnya bisa menaikkan algoritma. Kan sekarang teman-teman ini kan nyarinya kan algoritma kan. Iya, betul lagi Pak, betul Biar banget. bisa mendatangkan cuan. Iya. Karena ya kita menyadari sekarang ini kan era yang instan untuk bisa mendapatkan cuan tadi gitu, dengan aktif di ruang-ruang platform digital ini gitu. Tapi setidaknya kita harus punya tanggung jawab. Apalagi kalau KOL influencer yang punya followers ratusan ribu, jutaan, ya, setidaknya harus punya tanggung jawab untuk bisa memberikan hal-hal yang sifatnya positif, terutama buat anak muda, buat anak-anak gitu. Karena kan yang mengakses konten digital ini, platform digital ini ya dari semua kalangan, betul. Ya kan, anak-anak. Jadi jangan sampai hal-hal yang negatif itu bisa seakan-akan dinormalisasikan, gitu kan. Oh, kalau di platform X, Y, Z ini udah nggak ada masalah gitu kan. Akhirnya mereka menganggap hal tersebut menjadi hal yang sudah biasa. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya harus disikapi bersama-sama gitu. Misalnya kalau di TV itu kan nggak boleh ada adegan merokok ya. Kalau misalnya ada adegan merokok gitu, itu udah pasti akan kena surat cinta tuh dari KPI. Jangankan itu Pak, saya ngomong rokok aja nggak berani saya sebenarnya. Jadi karena Bapak menyinggung dulu kan, wah boleh nih. Iya, betul. Terus juga beberapa program yang hostnya memakai pakaian terbuka perempuan, yang laki-laki ke perempuanan itu kan juga betul. Dalam pantauan KPI sebenarnya. Nah, itu yang harus disadari. Sementara kalau di platform-platform digital itu kan begitu bebas. Sangat karena nggak ada aturannya. Betul. Gitu. Jadi kayak hutan belantara, semua makhluk itu ada di sana. Akhirnya ya bisa saling memakan, saling mempengaruhi. Nah, ini yang akan mengkhawatirkan kalau kita balik ke Sumatera Barat, itu nanti akan mengikis adat istiadat kita, nilai budaya kita yang terkenal kuat selama ini. Itu menurut saya. Iya, makanya kita luruskan aja berarti ya Pak, KPI ini fungsinya itu bukan untuk memberikan teguran, memberikan ibaratnya kasih hukuman buat yang melanggar itu enggak ya? Salah satunya juga. Tapi karena memang kita dimandatkan untuk bisa memberikan kan KPI ini kita punya wewenang untuk menetapkan pedoman perilaku penyiaran, standar program siaran namanya, yang disingkat dengan P3SPS. Nah, untuk bisa memastikan teman-teman lembaga penyiaran TV dan radio ini menjalankan P3SPS tersebut, maka kita diberikan mandat tadi pengenaan sanksi apabila itu dilanggar. Tapi itu semua untuk kepentingan publik, gitu. Bukan dan untuk menjaga keseimbangannya juga ya Pak. Berarti sebenarnya itu intinya tuh untuk menjaga keseimbangannya itu ya Pak, biar orang-orang itu tidak keluar dari kodratnya lah gitu. Yang salah satunya berpakaian seperti perempuan tadi, tidak keluar dari kodrat. Cara kita bersiaran, cara kita bertutur kata tuh lebih bermoral, lebih beretika gitu jatuhnya. Karena banyak juga program-program hiburan ya yang kita apresiasi juga di Komisi Penyiaran Indonesia, sinetron. Kita kan
ada beberapa anugerah ya. Misalnya karena ini dalam bulan Ramadan ada namanya anugerah siar Ramadan. Itu setiap tahun kita berikan. Jadi program-program di televisi dan radio yang menurut kita punya inspirasi positif itu kita kasih apresiasi. Kemudian juga ada anugerah ramah anak namanya. Jadi program-program yang mendidik, menghibur buat anak gitu, itu juga kita berikan. Dan akhir tahun biasanya kita ada anugerah KPI. Nah, sama juga. Jadi kita tentu ingin adanya keseimbangan tadi kalau Oscar bilang. Jadi bukan hanya kita ngasih teguran, bukan hanya kita mengawasi, tapi kita juga mengapresiasi. Ini semua agar iklim industri penyiaran kita itu terus bisa berkembang di tengah kompetisi yang luar biasa. Kenapa saya bilang kompetisi yang luar biasa? Karena TV bukan hanya berkompetisi dengan sesama stasiun TV. Teman-teman radio bukan hanya berkompetisi dengan teman-teman stasiun radio saja, tapi sudah dengan lintas platform tadi. Ya, betul sekali. Jadi saingannya bukan cuma sesama apa aja ya, yang sesuai jurusannya lah ibarat, tapi beberapa dari di luar dari itu juga ada ya Pak ya, gitu kan. Salah satunya itu ya, tadi digital. Para konten kreator tadi. Tapi di dalam sebuah penyiaran itu Pak, apakah rating itu juga mempengaruhi nggak sih Pak dari penilaian dari pihak KPID sendiri Pak gitu? Rating itu walaupun ya ratingnya karena beberapa kontroversi atau segala macam gitu Pak. Itu bagaimana tuh keputusan KPI itu sulit nggak sih Pak dalam menentukan teguran itu gimana tuh? Iya, memang kan rating yang ada di kita ini sudah berlangsung lebih dari 30 tahun. Dan metodologinya kan lebih pada pendekatan popularitas di mata audiens. Betul. Jadi dengan semakin banyaknya yang menonton itu akan mengangkat popularitas suatu program. Betul. Nah, tapi pertanyaannya adalah ternyata tidak semua program yang populer itu punya nilai yang positif. Nah, betul. Nah, ini yang coba dicermati oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk bisa menyeimbangkan. Jadi jangan hanya dilihat dari aspek popularitas saja, tapi juga dilihat dari aspek kualitas kontennya, gitu. Dan sejak 2015 KPI Pusat itu kita sudah melakukan rating alternatif. Oh, ada rating alternatif. Namanya sebenarnya bukan rating ya, tapi lebih kepada riset yang mengukur kualitas konten. Gitu. Namanya indeks kualitas program siaran televisi. Jadi ini sebenarnya juga berangkat dari keresahan ya, pada tahun 2015 itu ada banyak program-program sinetron, kemudian infotainment, gitu kan, yang mengangkat isu yang hanya berdasarkan selera penonton saja. Gitu. Nah, kita mencoba melihat apakah sinetron-sinetron yang ada, infotainment khususnya dua kategori ini itu berkualitas atau tidak, gitu. Ternyata memang benar, gitu. Ya, kita tidak bilang semua sinetron atau semua infotainment isinya nggak berkualitas, tapi berdasarkan KPS TV tadi, indeks kualitas program siaran televisi, ternyata hasilnya yang dinilai oleh masyarakat kedua kategori tersebut justru yang paling populer tapi dianggap tidak berkualitas. Nah, ini kan sebenarnya sebagai cerminan agar apa? Agar ya selain tadi yang saya bilang menghibur, semua lembaga penyiaran punya tanggung jawab untuk juga memberikan nilai yang sifatnya positif, gitu. Di semua kategori program mereka, bukan hanya sinetron ataupun infotainment. Nah, ini yang coba kita dorong. Agar apa? Agar kita bisa melindungi semua kelompok masyarakat kita tadi, terutama anak-anak dan remaja. Gitu. Berarti ada juga rating tersendirinya ya Pak ya? Berarti tidak serta-merta langsung dikasih surat cinta, nggak begitu langsung begitu ya Pak? Enggak. Yang perlu dipahami oleh masyarakat, oleh generasi muda juga gitu ya. KPI itu tidak langsung memberikan surat cinta, teguran, ataupun bahkan kalau misalnya kan yang belum lama ini heboh itu ada program infotainment
yang seakan-akan mendiskreditkan lembaga pendidikan agama ya, pesantren Iya, di sini saya betul. sebutkan, yang Ya. heboh banget itu ya. Nah, itu prosesnya dilakukan secara bertahap begitu. Oke. Jadi harus berdasarkan analisa terlebih dahulu oleh tim KPI. Ya. Kami punya tim pemantau. Ada musyawarahnya di situ ya, Pak, ya? Dari tim pemantau itu dibawa ke tim legal. Nah, nanti tim legal ini yang akan menyematkan pasal-pasal mana yang dilanggar dalam P3SPS dalam satu program. Oke. Itu kemudian dibawa ke pleno komisioner, yaitu pleno Oke. sanksi. Oke. Gitu. Nanti 9 komisioner, yang di pusat ini kan ada 9 komisioner. Kalau di provinsi ada 7 komisioner. Nanti akan memberikan analisa dan nanti keputusan akhirnya sanksi atau tidak. Nah, yang kemarin ini yang 2 bulan kemarin ini terjadi, itu kita sampai kepada keputusan memberhentikan program tersebut. Oh, Ya, oke. saya sebut saja judulnya expose uncensored itu, Iya, iya. ya kan? Iya. Itu kita berhentikan karena itu tadi dianggap melanggar P3SPS gitu, dengan akhirnya menyulut dinamika di seluruh masyarakat Indonesia kan? Iya, betul, betul. Gitu. Nah, inilah tugas dari Komisi Penyiaran Indonesia gitu, agar kita bisa melindungi masyarakat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Kan kalau masyarakat sudah marah kan dampaknya akan sangat luar biasa. Betul. Gitu. Nah, fungsi KPI ini itu, jadi bukan hanya sebagai fungsi untuk mengontrol yang tadi yang ditakuti oleh generasi muda, tapi justru untuk melindungi semua masyarakat, termasuk generasi muda ini. Bayangkan kalau seandainya saat ini ya, konten kreator dia ada menyulut kemarahan publik, Iya. gitu, dia akan berlindung kemana? Regulasinya nggak ada Iya, yang melindungi betul, mereka. Gitu. Jadi dia bisa dipersekusi kapan saja, bisa mengalami kejadian-kejadian yang tidak Impactnya diinginkan. lebih besar ya, Pak? Iya, gitu loh. Kan kita bisa lihat kemarin ada rumah tokoh yang dibakar atau apa gitu kan. Karena kita tidak punya regulasi yang bisa melindungi dan juga bisa mempreventif eskalasi-eskalasi yang kemungkinan besar terjadi gitu di ruang digital. Ruang Tapi digital, kalau ya. di lembaga penyiaran ada, Pertelevisian karena bisa, ada. iya, pertelevisian radio bisa berarti ya, Iya, Pak, ya? ada Komisi Penyiaran Indonesia di sana. Nah, itu makanya kenapa teman-teman konten kreator itu jangan jangan salah persepsi gitu Iya. ya. Kan saat ini terus terang kan ada yang berkembang nih, wah KPI akan masuk ke ranah digital tidak. karena Yang banyak itu yang deh. menolak gitu kan. Terutama ada juga influencer besar tuh yang menolak kehadiran KPI itu. Iya. Padahal kita justru ingin melindungi kalau seandainya itu diserahkan tugasnya kepada KPI. Kalau misalnya ada badan khusus yang dibentuk oleh negara, oleh pemerintah, ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting esensinya adalah adanya perlindungan di platform digital itu sebenarnya. Iya. Kalau di lembaga penyiaran itu udah sangat jelas gitu. Tapi di platform digital ini perlindungannya masih sangat minim. Iya, minim pun juga kita masuknya terlalu abu-abu jadinya ya, Pak ya. Karena itu ya seperti kita bilang tadi, itu dalam sana ada kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Ya kan itu sempat viral juga yang seperti Bob bilang tadi, ada bilang KPU masuk ke ranah digital apa segala macam. Wah, para konten kreator sudah heboh buat segala macam. Iya. KPI itu. Itu setiap hari kita udah terima, kalau misalnya Oscar cek IG-nya KPI kemarin-kemarin ini ya, pada saat isu tersebut, wah setiap hari kita kena bulian. Padahal kan kita bermaksud untuk pertama proses regulasinya sendiri masih berjalan. Iya. Ya. Kalaupun ini diberikan wewenang kepada KPI tadi, perspektif perlindungan kepentingan publiknya itu yang lebih dikedepankan. Iya, gitu. betul. Dan tentu ada aturan main untuk bisa memberikan sanksi gitu ya. Betul, betul. Tadi di lembaga penyiaran saja udah bertahap tadi ya saya bilang. Iya, betul. Di platform digital tentu juga akan ada aturan teknisnya gitu. Iya, betul. Kalau sekarang kan kalau misalnya ada hal-hal buruk terjadi, konten kreatornya yang diciduk. Iya.
platformnya dia lenggang kangkung, Iya, dia nggak bisa disentuh. platformnya mah iya lepas tangan aja gitu kan. Gitu. Jadi tanggung jawab dirasakan sendiri oleh influencer ataupun Iya, berarti KOL. secara tidak langsung KPI itu melindungi dari sisi konten kreator influencer dan netizennya secara tidak Iya, langsung berarti betul. itu. Oke, Pak Amin, ini kita break sebentar ya Pak ya, karena ada pesan-pesan yang mau lewat dulu. Jadi Siap, di sana siap. tetap bersama kita di podcast sampai motanya orang awak di Siko sampai di sana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Balik lagi dan sana bersama kita di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampaknya dan sana, dan dan sana pun bisa menonton kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu dan sana tinggal mencari saya di @TVRI Sumbar. Nah, soalnya kita sedang live di YouTube dan di TikTok gitu. Jadi dan sana dia menanyakan sesuatu dengan Pak Iman bisa langsung dia nitip pertanyaan, bisa langsung maupun donat untuk awak bila juga. Nah. Oke, Pak Amin, tadi kan kita sudah bahas mengenai KPU, tugas-tugasnya. KPI. KPU. Mohon maaf. KPI. Mengenai KPI tugasnya seperti apa gitu kan. Terus sekarang update-annya seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa, dan tidak seperti yang dikatakan orang-orang dulu ya. Orang dulu kan mikirnya, KPI ini begini gitu kan. Nah, Bapak mungkin ada biasa lah, udah setiap hari ya rasanya kayak seperti itu. Tapi Bapak menjadi seorang komisioner dulu nih, itu latar belakang seperti apa sih Pak ceritanya? Oh gitu ya? Iya. Oke. Jadi saya itu sebenarnya Oscar. Aha. Saya tuh lebih dulu aktif di dunia film. Oh, film justru. Oh. Saya itu dari tahun 2004-2005 itu sudah aktif di dunia film. Ya. Bahkan saya pernah membantu kalau misalnya teman-teman tahu sutradara besar gitu ya, Ya. Gari Nugroho, saya sempat bantu di sana. Oh. Gitu. Jadi saya memproduksi film-film dokumenter, Wah. iklan layanan masyarakat, gitu ya. Wah. Kemudian film-film apa namanya? Kalau sekarang ini kayak misalnya Si Bolang gitu ya. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi dari sana saya banyak aktif di dunia media. Bahkan juga pernah mendapatkan pelatihan nih, workshop media di Chicago ya. Wih, di US ya. Ya, selama hampir Gokil. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Itu apa itu Pak? Jadi kita bikin bagaimana memproduksi tayang-tayangan yang sesuai dengan kebutuhan komunitas. Kemudian bagaimana kita menghidupkan media-media komunitas di sana, gitu Iya. ya. Dan bagaimana kita juga bisa melibatkan generasi muda untuk bisa bersuara terhadap situasi sekitar, gitu. Oke. Nah itu yang jadi saya mungkin sudah 20 tahun terlebih dahulu di dunia film gitu. Saya aktif juga dulu di festival film pertama di Indonesia internasional. Wow. Namanya Jakarta International Film Festival. Wow, Ya, gokil. saya termasuk orang yang awal di sana. Gitu. Wih. Jadi memang audiovisual ini merupakan bukan barang baru buat saya, gitu. Sampai akhirnya saya juga menjadi pendidik, saya dosen. Wah, keren, Gitu. keren. Nah, setelah itu saya berpikir banyak teman-teman ketika ada bukaan seleksi Komisi Penyiaran Indonesia menyarankan saya, coba deh lo ikut gitu kan, Komisi Penyiaran Indonesia. Kayaknya Cocok nih, gitu. cocok gitu Iya. kan, butuh figur-figur yang paham gitu kan. Iya. Nah dari sana saya coba ikut, dan seleksi KPI itu kan sangat berat ya. Oh iya Pak. Ya kan, sangat berat karena ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Dan ya udah saya ikuti tahapannya gitu ya, nothing tulus gitu, tapi saya serius gitu Yeah. ya. Tahapan demi tahapan, lolos ya, sampai akhirnya terpilih menjadi Komisi Penyiaran Indonesia. Oh, gitu. Jadi dari hampir 2000 calon
Yang terpilih kan 9 9, jadi komisioner KPU Pusat. Iya. Dan alhamdulillah ya salah satu yang diberikan amanah kepercayaan saya. Alhamdulillah. Jadi mewakili Sumatera Barat ini kan. Ya dong. Jadi harus Pasti ada figur tokoh dari Sumatera Barat yang tampil di Komisi Penyiaran Ya, Indonesia. wis keren. Berarti awalnya berarti memang perfilman berarti ya Pak ya? Iya. Dari perfilman justru bukan dari televisi mana atau apa berarti ya Pak ya? Betul, Ya. betul. Ya meskipun saya juga pernah ketika saya memproduksi itu ya, tayangan-tayangan filmnya diputar di TV. Bahkan saya pernah buat program televisi juga. Wow. Gitu, jadi produser gitu ya. Jadi produser. Oke. Jadi produser selama 8 tahun. Tapi saya bukan bekerja di televisinya. Jadi saya outsource gitu, bikin program, kemudian ditayangkan di TVRI. Oh, TVRI? TVRI. TVRI Pusat sana selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Berarti Jadi saya Bapak- sangat kenal dekat sama TVRI itu udah lama. Udah lama ya Udah Pak ya? lama. Oh. Nah. Udah bestie banget Udah ya gitu. bestie, udah bestie. Berarti Bapak dengan berarti sudah lama banget berarti puluhan tahun mungkin ada Bapak di dunia Ya penyiaran ini mungkin berarti ya? kalau sekarang ya udah 25 tahun lah. 25 tahun. Udah dapat rencana apa itu kalau di TVRI ya? Oh, bukan rencana. Iya, udah Pak. Udah Kalau 50 tahun kan rencana emas ya. Iya, betul. Kayaknya 25 tahun rencana perak mungkin. Pengabdian. Apakah mau nambah rencana lagi apa kayak Tapi syukur alhamdulillah kerja-kerja yang saya lakukan itu ternyata juga dilihat oleh teman-teman, termasuk teman-teman KPD Sumatera Barat. Iya. Tahun lalu saya nggak tahu juga dapat anugerah tokoh inspiratif penyiaran Wih, dari gokil, KPD Sumatera Barat. keren. Wah. Gitu. Jadi ya syukur alhamdulillah ya kerja yang kita lakukan itu diapresiasi. Makanya mungkin ini juga bisa menjadi lesson learn ya buat generasi muda. Kalau misalnya kita serius, tulus mengerjakan segala sesuatu, itu pasti akan juga berdampak positif buat Ya kita. pasti dong Pak, pasti. Yang mengingat juga Bapak kan sudah hampir 25 tahun lebih deh kayak berarti ya Pak ya di dunia penyiaran gitu kan. Ada nggak sih Pak kayak suka dukanya atau kaget gitu masuk ke dunia KPI ini Pak gitu? Ya, tadi biasanya kan saya kalau berkarya itu berdasarkan kreativitas, ekspresi. Iya, betul. Gitu. Ternyata pas saya masuk di KPI, itu saya baru menyadari semua itu ada aturannya gitu. Akhirnya mau nggak mau saya juga harus mensosialisasikan ya koridor-koridor tersebut gitu. Tapi sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman yang bergerak di bidang industri kreatif gitu ya, teman-teman penyiaran, perfilman, teman-teman radio, silakan berekspresi, silakan berkreativitas gitu, asalkan jangan melanggar koridor-koridor yang nanti juga bisa memberikan dampak negatif buat masyarakat gitu, terutama buat tadi generasi remaja gitu. Karena itu kan tanggung jawab kita bersama. Betul. Jadi lebih kepada penyesuaian itu sih. Penyesuaian. Iya, karena Bapak tadi dari kata-kata Bapak dulu bebas berekspresi, dulu segala macam buat film ya. Bebasin aja kayak pam masukin aja ini segala macam. Setelah masuk KPI langsung nggak boleh ya. Iya. Nggak boleh. Betul. Salah satunya yang buat Bapak kaget itu apa tuh? Aturan apa yang buat Bapak? Oh, ini yang buat Bapak tersadar gitu. Oh, saya pernah ngelakuin ini, ternyata ini nggak boleh gitu loh. Terus terang sih kalau saya kan tadi saya bilang saya lebih ke produksi film dokumenter. Dokumenter, iya. Film dokumenter. Jadi ternyata memang ketika kita menggagas suatu ide atau cerita itu harus disesuaikan dengan situasi kebatinan gitu. Jadi jangan asal bercerita berdasarkan kreativitas kita gitu ya. Kayak misalnya ambil contoh ketika kita ingin membuat cerita tentang pesantren. Nah itu kan harus disadari bahwa lembaga pesantren ini kan lembaga yang sudah sangat lama, bahkan punya kontribusi pada saat fase kita dalam masa perjuangan. Betul. Nah tentu cerita yang harus diangkat itu
harus cerita yang memang berdasarkan fakta Iya. gitu. Dan tentu kalau dokumenter itu kan harus juga berdasarkan data dan fakta gitu. Nah sayangnya teman-teman lembaga penyiaran ada beberapa kategori program itu minim dengan data dan fakta, kayak yang program yang dihentikan oleh apa itu ya? KPI gitu kan. Iya. Jadi itu yang menurut saya harus disadari oleh teman-teman lembaga penyiaran ataupun kreator-kreator yang ada di media baru tadi ya, di ruang digital, agar setiap cerita yang kita bangun ya, baik itu khusus untuk hiburan gitu ya, apalagi untuk yang punya nilai pendidikan, itu harus berdasarkan data dan fakta gitu. Jadi ya justru apa yang saya miliki, pengalaman yang saya miliki sebelum saya di KPI itu ternyata terbukti bahwa data dan fakta itu harus menjadi pegangan ketika kita dalam memproduksi suatu program. Iya, betul sekali. Karena dari sana pula kita kemungkinan kecil menyakiti hati seseorang pun juga minim gitu ya, Pak ya gitu. Iya. Terus juga memberikan informasi yang misinformasi gitu kan, informasi yang palsu itu juga sangat-sangat minim. Karena base kita memang dari data, dari fakta, dan malah tahu lebih kuat lagi dari sejarahnya memang seperti itu. Nah, lebih kuat lagi kan. Tapi dari sejauh Bapak menjadi seorang komisioner ini, tantangan terberat Bapak itu apa sih? Apakah mengkampanyekan buat orang-orang lebih mengedukasi lagi konten-konten penyiaran atau seperti apa gitu Pak? Tantangan terbesar tentu kita sedang mengawal revisi undang-undang penyiaran. Nah, itu tantangan terbesar itu. Itu sulit ya, satu lembaga ya. Iya, karena itu kan sudah kita coba kawal dari tahun 2012 gitu. Iya. Tapi di luar dari tantangan regulasi, tantangan terbesarnya adalah juga bagaimana nih mengajak generasi muda untuk kembali nonton televisi dan kembali mendengarkan radio. Iya, Nah, itu juga bukan perkara mudah gitu, karena sekarang kan akses informasi itu bukan era saya dulu gitu kan. Kalau era saya kan kalau mau dapatkan hiburan, informasi, berita itu harus duduk di ruang tamu nonton layar televisi, ya kan? Harus ada waktu. Gitu. Nah, kalau sekarang kan bisa kapan saja, bisa di mana saja gitu ya. Bahkan ya kita baru bangun tidur itu yang dicari adalah gadget kita gitu. Iya lagi. Kita ke kamar mandi kalau bisa bawa handphone ya kan? Tetap scrolling, tetap nonton YouTube, tetap nonton Netflix misalnya gitu. Nah, itu yang berubah secara luar biasa gitu, secara signifikan habitnya. Jadi konsumsi medianya juga berubah, media habitnya juga berubah, landscape medianya juga berubah gitu. Nah, bagaimana kita bisa beradaptasi gitu. Nah, ini yang merupakan tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh lembaga penyiaran, termasuk oleh Komisi Penyiaran Indonesia tadi. Kita selalu mendorong agar lembaga penyiaran juga harus mau beradaptasi. Nggak bisa memusuhi platform digital, nggak bisa gitu kan. Tapi bagaimana titik komprominya adalah beradaptasi tapi juga regulasi yang mendukung juga harus ada gitu. Nah, itu agar apa? Agar tadi semua kelompok masyarakat itu selain mereka saat ini lebih suka menggunakan handphone mereka dalam mengakses informasi, mereka juga kembali menonton televisi dan mendengarkan radio. Betul. Apalagi jujur saya kalau mendengarkan radio itu yang paling saya senangi itu mendengar radio itu bukan soal lagu, bukan soal penyanyi, tapi nama saya disebut. Seneng banget rasanya gitu. Dulu ada namanya program AMKM, Anda meminta kami memutar. Ya, itu termasuk favorit juga itu, ya kan? Jadi memang tantangannya adalah inovasi juga sih oleh teman-teman lembaga penyiaran. Bagaimana mereka bisa membuat konten-konten yang sama menariknya seperti konten-konten yang ada di ruang digital. Iya, lebih interaktif deh gitu, lebih sama apanya, sama penontonnya, apapun lah itu. Sebut namanya, halo Bang Oscar dari sini. Nama saya disebut nih. Karena zaman-zaman kita dulu ya Pak, zaman-zaman saya, zaman-zaman Gen Z ya, masuk TV itu udah keren banget gitu rasanya.
apalagi awal-awal itu nama disebut tuh udah, nama disebut nih gitu kan. Sampai direkam pakai HP yang ya HP masih belum touchscreen lah, masih ada itunya, masih ada tombol-tombolnya, direkam. Nama saya disebut gitu. Saya masuk TV nih, walaupun bukan cameo lagi sih, cuman 3 detik doang aja. Itu Gen Z, apalagi kalau zaman saya Gen X, Gen milenial ya. Itu kayak udah senang banget saya masuk TV itu dulu. Tapi Pak, kalau dari pribadi Bapak nih, keseharian Bapak menyikapi berbagai, mungkin ada aduan atau apa gitu, seperti apa sih Pak dalam menyikapinya? Mungkin aduan-aduan masyarakat, mungkin ya kita sama-sama tahu lah komenan-komenan di KP itu tidak semuanya ada yang positif juga ya Pak, ada juga beberapa yang negatif. Itu seperti apa sih Pak? Banyak yang negatif. Waduh, banyak yang negatif. Saya orangnya jujur ya. Tapi karena itu ya, karena banyak juga ketidaktahuan netizen, terutama Gen Z, Gen Alpha, gitu. Mereka selalu memprotes hal-hal yang sebenarnya itu juga banyak bukan menjadi ranahnya Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, iya betul. Ya. Nah, ini yang menurut saya harus diliterasi juga nih masyarakat kita, gitu, terutama Gen Z dan Gen Alpha tadi, gitu, agar mereka bisa paham bahwa ya sesuai dengan mandat KP itu hanya mengawasi televisi dan radio gitu. Nah, terkait dengan aduan yang tadi Oscar sampaikan, itu ada prosesnya gitu. Jadi memang secara undang-undang aduan masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi masyarakat itu nggak usah khawatir, nggak usah takut gitu ya, apabila mereka memberikan kritikan, aduan terhadap suatu konten yang ada di lembaga penyiaran televisi dan radio, itu sangat dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, cuma prosesnya adalah kita akan memverifikasi. Apakah aduan tersebut betul atau tidak, ya? Apakah sesuai dengan tidak? Apakah di lembaga penyiaran ataukah di platform digital? Kalau platform digital udah pasti kita nggak bisa menindaklanjuti. Tapi kalau di televisi dan radio, aduan tersebut akan masuk ke dalam tahapan verifikasi tadi. Gitu ya. Dilihat pasal mana yang dilanggar, gitu ya. Kemudian tahapannya adalah kita memberikan, kalau misalnya ini jatuh kepada peringatan, ada surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, masih dilanggar, kita panggil lembaga penyiarannya yang bersangkutan, untuk bisa memberikan klarifikasi gitu ya. Ketika diklarifikasi argumentasinya lemah, baru setelah itu kita memutuskan sanksinya apa nih gitu ya. Sanksi peringatan, ataukah penghentian sementara, ataukah pembatasan durasi gitu. Jadi ada beberapa klasifikasi sanksi juga dari Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi kami itu nggak semena-mena. Ya Pak ya. Nah, tuh sana ada kalau nih melaporkan atau, tapi ini khusus penyiaran ya, televisi dan radio ya. Kalau digital mah urusin nggak bisa. Kalau dilindungi berarti ya Pak ya, dilindungi. Dan itu sudah dilindunginya secara hukum. Jadi di sana pun kalau melaporkan ada siaran seperti ini, laporkan saja, tidak apa-apa. Pak, ini ngomongin pribadi Bapak nih, keseharian Bapak nih. Pasti dong punya tontonan tersendiri Bapak, punya siaran yang disukai juga dong pastinya. Ada apa tuh Pak, kalau bagi Bapak? Iya, kalau di televisi saya tuh juga sebenarnya menikmati tontonan berita tentu ya. Podcast sepak bola juga suka nggak Pak? Iya, podcast ya. Makanya saya kan tadi sampaikan, saya tuh sangat bangga hadir di podcast ini. Pak, gitu. Saya yang bangga. Walaupun deg-degan awalnya. Dan saya tidak menyeramkan kan? Tidak menyeramkan itu, tidak menyeramkan itu, tidak. Jadi kalau tontonan ya saya tentu sesuai dengan kebutuhan berita, talk show, hiburan juga saya nonton. Kayak misalnya talent squad gitu ya, idol gitu ya, ke beberapa kali meskipun nggak setiap saat saya tonton gitu ya. Sinetron saya juga kalau menjelang Ramadan ini tentu ada sinetron yang bagus gitu ya, kayak Para Pencari Tuhan atau apa itu. Waduh, itu tahu. Dulu ya langganan juga gitu ya. Ya kalau radio
tentu saat ini saya mendengarkan radio memang lebih banyak ketika dalam perjalanan. Terus terangnya dari rumah ke kantor, terus selalu saya mendengarkan radio-radio ya, program musik gitu ya, juga beritanya. Dan dulu saya tuh cita-citanya pengen jadi penyiar radio, Oscar. Oh, penyiar radio justru. Dulu tuh saya kuliah itu pengen banget bekerja di salah satu grup radio yang besar di Indonesia. Gitu. Sempat ikut itu juga, tes masuk gitu. Mungkin karena suara saya kurang bagus kayak Oscar ya. Jadi saya gagal. Aduh Pak, ntar saya ngasih jabatan ke Bapak nanti ini. Jadi saya pengen jadi penyiar radio. Kayak keren jadi penyiar radio itu. Iya betul sih Pak. Saya juga dulu juga memiliki pemikiran yang sama. Saya dulu berpikir kan, awalnya saya itu pengen jadi dubber, di pengisi suara, gitu kan. Coba dulu di penyiar radio, gitu kan. Alhamdulillah keterima dulu di Kota Padang di sini. Radio cukup lama sih Pak, memang radionya, gitu kan. Terus akhirnya ya berada di sini di TVRI, berbincang dengan seorang komisioner KPI pusat dengan alhamdulillah. Yang tidak menyangka saya sebenarnya Pak. Karena kan kekuatan radio itu theater of mind. Iya betul. Jadi saya tuh pernah ada satu penyiar radio yang saya idolakan gitu ya. Saya berpikir wah ini orang ini dari suaranya pasti cantik gitu ya. Terus suaranya bagus gitu. Nah itu saya terinspirasi itu kan. Ada namanya Ida Harimurti namanya dulu. Aduh saya nggak tahu dulu. Daerahnya saya. Terus saya juga pendengar sandiwara radio. Waduh, itu sandiwara radio kayak Saur Sepuh, Tutur Tinular, yang silat-silat. Wah, itu langsung imajinasi saya itu kalau dulu kalau jadi pendekar itu kayak gini gitu. Dan sandiwara radio tersebut difilmkan. Ternyata pas difilmkan, saya agak kecewa karena tadi theater of mind kita kan nggak ada batasannya kan. Bagaimana pertarungan itu terjadi, ke adu pedang atau adu apa gitu, adu silat. Ternyata nggak seheboh apa yang ada di pikiran saya ketika difilmkan gitu kan. Jadi memang luar biasa sebenarnya radio. Makanya saya sampaikan meskipun saat ini kan kondisi radio sama seperti televisi ya, di tengah persaingan yang luar biasa di disrupsi digital ini, saya meyakini radio televisi itu tidak akan pernah punah. Ya pasti gitu. Betul. Karena pasti ada penonton-penonton loyal seperti saya gitu kan, yang akan tetap membutuhkan televisi dan radio. Tapi tentu mereka juga tadi harus berkreativitas, harus berinovasi untuk terus bertahan dan berkembang gitu. Betul. Iya, karena seperti yang kita lihat juga ya Pak ya, yang saya bilang tadi, nama disebut aja di radio apa di televisi aja udah kesenangannya udah ampun gitu loh. Tapi Pak, dari semua keseharian Bapak, saya melihat Bapak kan juga hobinya juga lari, olahraga segala macam. Bukan lari dari kenyataan. Bukan. Terlihat dari wajah Bapak nggak pernah dari kenyataan sepertinya. Sangat cerah banget ya ngeliatnya gitu. Tapi memang sering berolahraga juga berarti ya Pak ya? Iya, olahraga itu menurut saya mandatori ya. Iya. Gitu, apalagi orang yang sudah seperti saya usia di atas 40 tahun harus tahu diri, harus jaga kesehatan gitu. Kebilangan diri sendiri nih karena ya kalau bukan kita yang menjaga diri kita sendiri kan susah gitu ya. Iya betul. Nah itu yang coba saya terapkan di diri saya gitu. Jadi saya selain olahraga saya juga intermittent fasting gitu udah 1,5 tahun gitu. Jadi saya kalau puasa ini saya senang Ramadan ini. Artinya ya saya nggak perlu intermittent juga kan, karena udah puasa. Puasa dapat pahala Betul. Kan kalau intermittent itu ya cuma puasanya doang, pahalanya belum tentu dapat. Cuma bonus fisiknya aja. Tapi Pak, kalau puasa di Kota Padang di Sumatera Barat
saya jamin nggak bakal rugi Pak, beneran. Wah, enak-enak semua Pak, beneran Pak. Iya. Tapi Kuliner bocoran nih semuanya. Oscar. Pak. Kan saya intermittent udah 1,5 tahun ya. Iya. Jadi pas saya ke Sumatera Barat itu saya selalu gagal intermittent saya. Waduh. Bener. Di Kan sana. kalau intermittent itu kan kalau pagi nggak boleh sarapan Iya, kan ya. betul. Sini gimana nggak sarapan, orang lontong Padangnya enak banget Aduh, gitu. Pak, saya jadi lapar Pak, beneran Pak. Iya kan, punja gitu. Terus ya akhirnya kalau misalnya saya habis dari Sumatera Barat itu olahraga saya perbanyak lagi. Iya. Biasanya kalau seminggu itu cuma 2 hari 3 kali gitu olahraga. Kalau dari Padang itu udah pasti setiap hari saya harus olahraga. Untuk ngilangin itu kan santen-santen. Krebingnya juga gitu ya Pak. Itu tantangannya sih gitu. Aduh. Tapi ya memang kuliner di sini apalagi kan di kampung sendiri gitu Oh, ya. ya, betul, Harus betul. dinikmati lah. Betul, betul, Saya betul, nggak mau betul. kehilangan momen itu. Gitu. Justru tantangan di Padang ini. Oke Pak, mungkin ini terakhir Pak, harapan Bapak ke depannya seperti apa? Mungkin untuk diri sendiri, untuk penyiaran di Indonesia, mungkin di Sumatera Barat nih khususnya seperti apa nih Pak harapannya? Ya tentu yang pertama saya mendoakan podcast Tampe Matoa ini terus berkembang. Matoa ya. Tampe Matoa ini terus berkembang, penontonnya banyak, subscribernya juga tambah banyak. Amin. Ya, Amin. terkait dengan industri penyiaran di Sumatera Barat tentu saya juga berkali-kali saya sampaikan Sumatera Barat ini kan salah satu benchmarking industri penyiaran yang kuat di Indonesia dan saya berharap ini akan terus berlanjut ke depan dan tentu itu dibutuhkan ekosistem penyiaran yang kuat juga, dukungan dari pemerintah provinsi, dukungan dari lembaga penyiarannya sendiri, TVRI, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, komunitas ya, itu juga tetap bisa bertahan dan berinovasi dan berkreativitas dan yang terpenting adalah masyarakatnya gitu, publiknya, generasi mudanya, Gen Alpha, Gen Z gitu, untuk kembali menonton televisi, kembali mendengarkan radio. Banyak kok program-program di TVRI, di lembaga penyiaran lain yang juga menarik gitu ya. Dan bukan cuma menarik tapi juga punya nilai positif ya, berbeda dengan di ruang digital yang harus kita pilah dan kita pilih gitu. Itu jadi harapannya lembaga penyiaran, industri penyiaran di sini terus kuat. Ya, amin. Salah satunya yang menarik itu podcast sampai Matoa, Mauta gitu. Mau saya dia di mana? Mauta. Terima kasih. Terima kasih. Menyenangkan sekali. Saya jadi tahu banyak soal KPI, soal perkembangan KPI seperti apa, penyiaran di Indonesia seperti apa, berkat dari Bapak. Sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih. Sukses ya Pak ya, apalagi puasanya di Sumatera Barat mudah-mudahan lancar ya Pak. Dan itu pula di sana perbincangan kita di podcast sampai Mauta kok. Jangan lupa tonton tadi podcast sampai Mauta setiap hari Senin, hari Kamis jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Amboskan kawan-kawan sadanya. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode lain di sana. Bye bye. See ya.